dengan saya, Nugraheni Puspitasari, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Raci Matrix dan proses bisnis sebagai tools pemetaan beban kerja. Berdasarkan hasil penyusunan proses bisnis, yang kita ketahui bahwa dimulai dari peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Nah, ketika suatu organisasi ingin melakukan pemetaan beban kerja secara kuantitatif, hal ini dapat dilakukan dengan melanjutkan dengan Raci Matrix. Raci Matrix menggambarkan peran dari pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Selanjutnya, keutamaan matriks ini yaitu dapat melihat peran dari tanggung jawab di antar bagian dalam sebuah kegiatan. Raci model merupakan singkatan dari responsible, accountable, consult, dan info. Kegunaan dari penggunaan Raci Matrix ini untuk sebuah organisasi yang dikelola adalah yang pertama, dapat menggambarkan peran dan tanggung jawab serta tugas dari masing-masing departemen atau orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, dapat menghilangkan tugas-tugas yang masuk dalam gray area atau tugas yang tidak jelas, siapa yang menjalankannya karena tidak ada yang mengerjakan, maupun tugas yang tumpang tindih antar departemen. Nah, selanjutnya dapat melakukan identifikasi beban kerja yang telah ditugaskan kepada karyawan tertentu atau suatu departemen. Yang keempat yaitu memastikan bahwa proses tertentu tidak terlalu dominan. Yang kelima, memastikan bahwa anggota baru dijelaskan tentang peran dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara garis dan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketujuh, mendistribusikan kerja antar kelompok untuk mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu terbuka untuk menyelesaikan konflik dan diskusi. Yang terakhir, dapat mendokumentasikan peran dan tanggung jawab setiap orang dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, setiap aktivitas yang berasal dari kerangka proses bisnis yang telah kita bangun dan telah terintegrasi, maka akan lebih mudah untuk dilakukan identifikasi terhadap peran masing-masing pelaku dalam sebuah organisasi. Proses pengelompokan ini dibantu dengan peta lintas fungsi atau cross-functional map. Nah, hasil identifikasi inilah yang akan selanjutnya dikelompokkan ke dalam 4 jenis kelompok, yaitu yang pertama, R yaitu untuk responsible. Biasanya, unit kerja yang memiliki aktivitas terbanyak adalah pihak yang menjadi pelaksana dalam posisi ini. Kelompok selanjutnya yaitu A untuk accountable. Nah, pihak ini pada akhirnya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas atau sebuah keputusan. Ini termasuk keputusan iya atau tidak dari sebuah kewenangan. Kelompok jenis yang ketiga yaitu C untuk consult. Pihak ini perlu memberi masukan sebelum atau pekerjaan itu dapat dilakukan. Tindakan ini merupakan komunikasi dua arah dalam suatu rangkaian kegiatan yang telah ditentukan. Dan kelompok jenis yang terakhir yaitu I untuk inform. Pihak ini memerlukan suatu informasi untuk dapat ditindaklanjuti kepada proses berikutnya. Nah, biasanya ini merupakan komunikasi satu arah. Nah, teman-teman, di layar teman-teman ini merupakan kerangka kerja penyusunan Raci Matrix berdasarkan proses bisnis. Jadi, ketika kita ingin menyusun sebuah Raci Matrix, ini bisa disusun berdasarkan peta proses bisnis yang telah kita lakukan sebelumnya. Ada dari penyusunan peta proses, kemudian ada penyusunan peta subproses, ada penyusunan peta relasi dan peta lintas fungsi. Nah, di mana nanti di setiap aktivitas dalam peta lintas fungsi nanti bisa kita identifikasi mana saja nih pelaku-pelaku yang terlibat, yang menjadi aktor dalam setiap kegiatan.
Nah, setelah kita melakukan identifikasi peran para aktor tersebut dalam setiap peta lintas fungsi atau peta lintas operasional yang telah kita susun, nah nanti kita bisa melihat siapa saja nih yang berperan sebagai R, sebagai A-nya, sebagai konsultnya, dan sebagai informnya. Nah, kemudian misalnya contoh di sini dalam perencanaan program dan anggaran, ini akan ada staf PKP yang menjadi responsibelnya, kemudian ada SesDijen yang menjadi informnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti atau bisa juga dengan metode seperti ini kita melihat jabatannya siapa saja dan dia berperan sebagai apa. Ini tergantung preference teman-teman menggunakan cara yang mana. Nah, kedua cara ini nanti kemudian akan kita jumlah atau kita hitung, misalnya jabatan apa yang berperan dalam sebuah aktivitas tersebut, kemudian perannya sebagai apa. Nanti akan terlihat siapa yang menjadi R, siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi C, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini akan mudah untuk menghitung beban dari setiap jabatan tersebut dalam melaksanakan sebuah aktivitas. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe YouTube kami di Cognoscenti Consulting Group. Terima kasih.